Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jum'ah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Sejak pada masa ketiga Nabiullah Isa alaihissalam bukan disalib, wa ma qataluhu, bukan juga dibunuh, wa ma salabuhu, bukan juga disalib, walakin subbihalahum, tetapi yang disalib itu adalah yang diserupakan oleh Allah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Lantas Nabi Isa kemana? Barrafa'ahullahu ilaihi, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nanti menjelang hari kiamat beliau akan turun kembali. Sejak Nabiullah Isa alaihissalam diangkat ke langit sampai lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama memberikan keterangan kurang lebih jarak antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW sekitar 570 tahun. 570 tahun, yang mana karena tidak adanya lagi nabi yang akan memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan, kitab suci yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam telah mengalami penambahan, pengurangan sesuai dengan mereka tukar ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Maka disitulah kata Allah, manusia selama masa-masa fatrah dalam keadaan fahum ghafilun, mereka dalam keadaan lalai. Bahkan salah seorang ulama
yang hidup di masa kita walaupun beliau sudah wafat, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, beliau memberikan bab khusus masa-masa sebelum Nabi Muhammad lahir dan diutus, masa-masa kekosongan kenabian, masa-masa yang disebut sebagai masa-masa fatrah. Beliau memberikan judul bab ini dengan judul mengutip ayat Al-Quran, Dhoharul fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan di masa-masa kekosongan kenabian. Sampai-sampai paragraf pertama dalam bab ini, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, beliau kemudian menulis, wabil jumlati faqad kanat al-insaniyah fi asril bi'sa fi tariqil intihar. Selama manusia belum mendapatkan masa-masa kenabian, masa-masa Rasulullah lahir dan diutus, beliau sebutkan manusia dalam keadaan krisis, krisis multidimensi. Tidak hanya krisis moral, krisis ekonomi, krisis politik, tetapi yang beliau catat adalah fitorikil intihar, krisis spiritual, sehingga manusia mengambil jalan daripada hidup, lebih baik saya bunuh diri saja. Rusak semuanya kondisi manusia. Tidak ada yang tahu hidup ini untuk apa. Tidak ada yang memahami mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada hakim yang adil. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kondisi seluruh dunia dalam keadaan kerusakan daratan maupun lautan. Daripada hidup, lebih baik mereka menempuh jalan bunuh diri, saking rusaknya kondisi manusia tersebut. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentu khotib hanya akan membahas, tidak usah jauh-jauh, kondisi masyarakat Jawa sebelum Islam datang. Dalam para ahli sejarawan, mereka menulis yang jarang diungkap, agama masyarakat Jawa sebelum Islam datang, agamanya adalah Siwa Buddha. Yang mana agama Siwa Buddha ini mempunyai ritual ibadah yang namanya Masya, Manuya, Madya, Mutra, Maituna. Masya, ritual ibadah agama Siwa Buddha, ikan, makan ikan, masih enak para jemaah. Tapi sudah sampai yang kedua, Manuya. Ini adalah ritual menyembelih seorang gadis perawan, dipersembahkan untuk dewa-dewa yang gak jelas. Setelah itu dagingnya dimakan rame-rame. Madya, upacara ritual dengan minum-minuman keras sampai mabuk, sampai kemudian kepada ritual Maituna, yaitu berzina secara massal di tanah lapang. Inilah ajaran Siwa Buddha, agama sebelum Islam datang ke tanah Jawa, dan inilah ritualnya yang kita pahami. Inilah ritual yang sangat rusak, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan Islam agama impor, lebih baik kita kembali kepada agama lokal, agama asli Jawa. Lihatlah, ini yang jarang diungkap. Inilah tradisi masyarakat Jawa sebelum Islam datang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Maulidur Rasul,
Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal ini, marilah kita mengingat surah Yunus ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah. Para ulama mufassir mereka menerangkan karunia Allah yang dimaksud di ayat ini adalah kelahiran diutusnya baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan itu hendaklah mereka bergembira. Sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah menceritakan budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah melaporkan kepada tuannya Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, keponakanmu telah lahir laki-laki." Abu Lahab yang mendengar berita gembira berupa kelahiran keponakannya langsung menggembirakan dirinya dan mengekspresikan kegembiraannya dengan mengatakan kepada Suwaibah, "Suwaibah, engkau sebelum ini jadi budakku, tetapi setelah engkau menyampaikan berita gembira tentang kelahiran keponakanku, maka mulai saat ini engkau akan aku bebaskan, bukan lagi jadi budak, tetapi manusia merdeka." Padahal para jemaah, kalau kita coba kurskan dengan rupiah, membebaskan budak itu nilainya hampir sekitar 2 miliar. Sebagaimana yang kita ketahui, Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi yang tidak masuk Islam, bahkan satu-satunya paman Nabi yang menzolimi keponakannya sendiri, yang menolak dengan keras dakwah Rasul SAW. Bahkan Abu Lahab termasuk orang yang masuk hidup. Allah sudah memvonis Abu Lahab akan masuk neraka, bukan cuma dirinya tapi juga istrinya yang kita hafal dalam surah Al-Lahab. Tetapi dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan para jemaah, walaupun Abu Lahab divonis masuk neraka, tetapi karena Abu Lahab pernah bergembira dengan kelahiran keponakannya, dengan mengekspresikan kegembiraannya, memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, maka dijelaskan Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan di neraka 1 kali karena dia pernah bergembira dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khotib bertanya kepada diri pribadi, bertanya kepada para jamaah, ini bulan kelahiran Rasul, tanpa memperdebatkan hukum memperingati maulid yang sudah dibahas oleh ratusan ulama pada zaman dahulu, pada ribuan tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa benar-benar bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah benar kita bisa bersyukur ajaran Islam sampai ke tanah Jawa, sampai kepada kita anut, keluarga kita anut, sehingga seandainya kalau ajaran Islam nggak sampai kepada kita, jangan-jangan ritual dari ajaran Siwa Buddha masih kita praktekkan sampai hari ini, maka khotib mengajak, marilah bersyukur, marilah kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena kita termasuk yang mendapatkan petunjuk kebenaran, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, izinkan khotib di khutbah kedua ini menyampaikan sebuah riwayat yang cukup unik tetapi ini nyata. Ketika Rasulullah mengabarkan kepada kita pada masa kelahiran beliau sebutkan, beliau sabdakan, ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nur adha'at min qusyuri syam. Aku melihat seakan-akan dari dalam tubuh ibuku keluar cahaya, yang mana cahayanya menyinari sampai ke wilayah istana-istana Syam. Para jamaah, Syam itu Suriah, Jordania, Palestina, Libanon. Ada urusan apa? Kelahiran Rasul manusia paling mulia, cahaya sampai kepada wilayah Syam. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan itu sebagai petunjuk bahwasannya huru hara menjelang hari kiamat itu memang ada di wilayah Syam. Wilayah yang hari ini Suriah, Libanon, apalagi Palestina, khususnya Gaza, dibombardir oleh penjajah laknat Zionis Israel. Wilayah yang nanti Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, peristiwa-peristiwa menjelang hari kiamat adalah di wilayah tersebut. Sehingga para jamaah, khotib mengajak, walaupun kita nun jauh di sini, tetapi kita tidak boleh lupakan saudara kita yang dibantai di Gaza, Palestina. Terus dukung dengan apapun yang kita mampu hingga akhirnya mudah-mudahan Allah takdirkan umur kita masih ada, kita bisa melihat Palestina merdeka dan rukuk dan sujud di Masjidil Aqsa secepatnya insya Allah. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi warzuqna taubatan nasuha qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ansur ikhwanana al matlumin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma asfi mardahum wa taqabbal suhada'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma anzil alaihim nasran aziza wa anzil alaihim fathan mubina. Allahumma harriril masjidal aqsal mubarak min aidil kuffar. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.